Alat ini katanya sih bisa bikin kalian betah di rumah karena punya fitur plus-plus. Nah, ini tuh bentuknya yang lonjong ya guys. Yang lonjong ini fungsinya itu untuk... Cuma yang menariknya ternyata di yang mini ini punya fitur tambahan yang nggak ada di... Kita bakal bahas satu alat unik yang katanya sih bisa bikin kalian betah di rumah seharian. Nah, barang apa itu? Langsung aja kita cek it out. Ini dia. Alat ini katanya sih bisa bikin kalian betah di rumah karena punya fitur plus-plus. Nah, alat ini tuh sebenarnya alat pijat, cuma bentuknya itu unik. Yang Pro itu yang ini, yang gede, ya kan? Kemudian yang mini, yang ukurannya lebih simple, cocok buat dibawa kemana aja. Langsung aja kita review nih alatnya. Yang pertama, dari bentuk udah kelihatan banget ya guys. Itu tuh dari perbedaan ukuran bisa jauh banget. Ukurannya bisa 2 jengkal. Sedangkan untuk yang mini tuh sejengkal aja udah cukup. Selain produknya, dalam satu tas ini juga langsung disediain beberapa mata pijat, ya kan? Kita coba bandingin ya, mata pijatnya ada berapa. Nah, yang pertama, yang basic itu adalah mata pijat yang bulat ini. Kalau secara tekstur ini tuh empuk banget, jadi cocok buat digunain di semua area tubuh. Ya kan, kalau aku sih biasanya pakai ini di bagian leher, kemudian bahu, ya kan. Kemudian selanjutnya kita cek, ini bentuknya seperti ketapel. Nah, untuk fungsi utamanya itu untuk di telapak kaki. Jadi di bagian telapak kaki, enaknya sih ditumit gitu. Nah, ini tuh bentuknya yang lonjong ya guys. Yang lonjong ini fungsinya itu untuk memijat yang sudut-sudut tertentu, misalnya di telinga gitu. Oke, lanjut aja. Oh, ada 2 lagi bentuk yang nggak ada di mini. Kalau yang Pro, dia punya 2 mata tambahan. Yang ini tuh bentuknya seperti apa ya? Kalau dipijat kan kita suka pakai jempol tuh. Bahkan di sini ada tekstur-teksturnya, itu biar lebih terasa lagi seperti jempol. Kemudian bahkan ada lengkungannya. Jadi benar-benar persis seperti jempol. Jadi untuk pijatannya mungkin kerasa lebih natural. Kemudian ada yang bentuknya seperti ekor ikan. Tuh. Jadi untuk pembelian satu set yang Pro itu udah dilengkapi dengan 6 mata pijat yang berbeda. Sedangkan untuk yang mini dia dilengkapi dengan 4 mata pijat yang berbeda. Langsung lanjut lagi kita cek di dalam pembelian itu udah include dengan kabel charger. Kabel chargernya sama ya kan. Yang ini untuk yang Pro. Jadi masing-masing udah dilengkapi dengan kabel charger. Kemudian ada manual book. Oke, kita udah nge-review isinya apa aja ya kan. Kita cek yang Pro dulu. Kemudian kita langsung aja coba pasang si basicnya dulu nih. Jadi ini tinggal didorong aja. Setelah terpasang langsung nyalain. Di bagian belakang sini ada control panel, itu bisa untuk on off. Jadi kita on kan dulu. Nah, setelah on dia akan langsung otomatis ke mode getaran yang pertama. Mode getaran pertama ini cocok buat kamu yang nggak terlalu suka pijat gitu. Jadi ini getarannya, ini bisa dilihat. Untuk getarannya terasa. Kemudian kita coba buat langsung ke level paling tinggi kali ya. Dia tersedia sampai 30 level. Untuk yang level 30 bener-bener kerasa sampai meja ini geter. Kita coba ya. Enak banget. Jujur buat saya yang nggak terlalu suka pijat, alat ini tuh enak banget buat relaksasi. Setidaknya setelah lelah beraktivitas seharian gitu kan, kemudian atau enggak habis berolahraga. Selanjutnya di sini kita mau nyoba untuk si mata pijat yang basic tapi yang mini punya ini, yang mini. Walaupun ukurannya mini, katanya sih di iklannya itu kekuatannya juga sama dengan yang Pro. Buat yang mini itu nggak perlu di switch on dulu ya kan, di tombol bawah itu nggak ada tombol switch seperti yang Pro. Untuk mata pijatnya kita pakai yang basic dulu, yang bulat ini, ya kan. Kemudian kita coba nyalakan. Nah, ini dia punya 3 kecepatan yang berbeda, ya kan. Kalau yang tadi 30, yang ini 3 kecepatan yang berbeda. Jadi kalau ini buat kebutuhan profesional, oke, tapi yang ini untuk traveling atau enggak untuk jaga-jaga di rumah lebih cocok gitu. Untuk pijatannya sama, juga lebih terasa gitu. Oke, kita coba bandingin secara langsung kali ya. Nah, setelah kedua yang terpasang emang kerasa banget sih bahwa yang Pro ini lebih berat. Oke, langsung aja kita coba bandingkan. Dari power, pertama dari power ya. Dari power, jujur ini lebih kerasa. Cuma dari speed, kecepatan ini tuh lebih nendang gitu. Oke, kita coba di tangan saya dulu. Kelihatan geter kali ya? Ya kan? Nah, untuk power lebih berasa ini. Jadi
dia walaupun nggak secepat yang mini, cuma pijatannya lebih berasa. Sedangkan ini dia lebih ke speed, jadi ada perbedaan gitu. Jadi overall buat yang mata seperti ketapel ini, yang huruf Y ini, dua-duanya enak. Cuma kalau kita nyari yang powernya lebih kenceng, lebih enak pakai yang Pro. Oke, langsung kita matiin. Oh ya, walaupun di pembelian paket si mininya ini gak selengkap mata pijat yang Pro, cuma yang menariknya ternyata di yang mini ini punya fitur tambahan yang gak ada di Fascia Gun, Massage Gun lainnya. Dia menambahkan Bluetooth, speaker Bluetooth di sini. Nah, untuk menyalakannya gampang banget. Tekan 5 detik di bagian tombol Bluetooth. Jadi ada di control panel. Nah, ini sudah tersambung ke HP saya. Oke, jujur kaget dengar kualitas suara yang oke kayak gini. Nggak expect suaranya bakal sebagus ini gitu. Untuk bass mungkin emang kurang, tapi kalau di combine bass, middle, dan treble-nya oke, enak. Sayangnya di bagian control panelnya ini belum dilengkapi dengan kontrol untuk suara. Jadi untuk suara kalian bisa kontrol di handphone kalian masing-masing. Oke, segitu aja video untuk hari ini. Menurut saya cukup sampai di sini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai sekarang. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Thank you buat yang udah nonton. Thank you guys.